Selamat berjumpa kembali semua kekasih Tuhan dan semua kita yang menyaksikan program ini dalam podcast khusus bersama saya, Pastor Lukas Kusuma dengan Bapak Dr. Bambang Nurseno. Dan kita bersuka cita bahwa ketika kita belajar akan firman Tuhan, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita, sehingga kita bisa makin bertumbuh dan mengenal Tuhan dengan lebih lagi. Pak Bambang, ada sebuah pertanyaan nih yang jadi pertanyaan yang merupakan hal yang sensitif sekali di segala kondisi hari ini, baik di Amerika, di Indonesia, tentang konflik antara Israel dengan Palestina. Tentunya kita orang-orang Kristen, kita tidak mendukung soal peperangan, tetapi kita berdoa bagi perdamaian. Nah, tetapi supaya clear Pak Bambang, ini kita mau tanya, apakah bangsa Palestina sekarang yang tinggal di Gaza maupun di West Bank, di daerah perbatasan dengan Israel hari ini, apakah mereka adalah bangsa Filistin yang ada di Alkitab, yang diwakili oleh Goliat yang pernah dikalahkan oleh Daud? Nah, bagaimana menurut pendapat Bapak? Iya, Shalom. Secara singkat jawabannya bukan. Bukan ya? Kita harus membedakan antara bangsa Filistin, ya sebetulnya di dalam bahasa Ibrani itu digunakan kata Filistim. Im itu bentuk jamak. Filistim. Jadi ada banyak suku-suku yang datang dari luar Israel ya. Kita misalnya bisa melihat rujukan kitab suci. Yeremia pasal 47 ayat 4 misalnya. Oleh karena telah tiba harinya untuk membinasakan semua orang Filistin dan melenyapkan bagi Tirus dan Sidon setiap penolong yang masih tinggal. Sungguh Tuhan akan membinasakan orang Filistin, yakni sisa orang yang datang dari pulau Kaftor. Kaftor, dari Kaftor pulau itu Kaftor. dari Yunani. Oh. Jadi mereka datang itu jauh sebelum bangsa Israel menguasai wilayah itu. Jadi bangsa itu dikenal sebagai bangsa-bangsa yang nomaden tetapi suka merampok. Nah makanya kalau di dalam kitab suci itu seolah-olah Israel menduduki tempat itu, sebetulnya itu pendudukan dalam konteks itu adalah pembersihan terhadap kelompok-kelompok yang tidak membuat penduduk lokal itu aman. Makanya kalau dikatakan Tuhan akan membinasakan, itu bukan berarti Tuhan semena-mena terhadap penduduk lokal, tidak, karena memang justru penduduk lokal itu menjadi tidak aman setelah datangnya orang-orang dari pulau Kaftor tadi yang tidak lain sebetulnya bangsa Yunani kuno itu dari sekitar Laut Agia. Lalu disebut juga dalam Amos pasal 9 ayat 7. Makanya dalam Septuaginta itu kadang-kadang istilah Filistim itu diterjemahkan orang-orang asing atau bangsa-bangsa. Misalnya kalau kita membaca Amos pasal 9 ayat 7, itu pendatang-pendatang dari luar itu kemudian disebut satu-satu. Misalnya, bukankah kamu sama seperti orang Ethiopia bagiku, hai Israel? Demikianlah firman Tuhan, bukankah aku telah menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, orang Filistin dari Kaftor, dan orang Aram dari Kir. Jadi seperti orang Israel dituntun keluar dari tanah Mesir, orang Filistin dari Kaftor. Jadi dari Kaftor itu artinya memang mereka-mereka yang datang untuk mendiami tempat yang sekarang disebut Eret Israel, tanah Israel, dan mereka itu diam di tepi-tepi laut, antara lain misalnya Gaza, Askalon, kemudian Asdod, tempat-tempat yang sekarang masih bernama Gaza, masih bernama Askalon misalnya. Dan tempat-tempat itu adalah tempat-tempat yang dihuni oleh penduduk yang datang dari Yunani ini, yang kemudian konflik dengan penduduk lokal. Nah seperti itu. Lalu pada masa Raja Daud misalnya, mereka terwakili ya dari Goliat yang dari suku Gad dan sebagainya itu. Lalu Daud tampil sebagai orang yang membebaskan orang-orang Israel, bahkan penduduk lokal sebelumnya, dari orang-orang asing yang tidak lain disebut sebagai
bangsa Kaftor tadi. Oh, jadi clear ya. Clear. Ternyata bangsa Filistin yang di Alkitab Perjanjian Lama itu dari Kaftor, daerah Yunani. Daerah Yunani. Jadi secara postur ya tentunya kulitnya tinggi putih gitu besar, ya. Oh, nah sementara kalau penduduk Palestina hari ini yang ada di Gaza dan juga West Bank itu gimana, Pak? Itu orang Arab. Oh. Jadi setelah kedatangan bangsa Arab, maka mereka juga mendiami tempat itu, dan itu memerlukan waktu berabad-abad. Meskipun bangsa Arab itu sudah eksis di situ sebelum zaman Islam, ya, tapi kemudian mereka menyebar dari Syria, karena kalau dalam kitab suci kan keturunan Ismail, orang-orang Arab itu kan dari Sur sampai Asyur. Asyur itu wilayah Assyria atau Irak sekarang ini. Itu dihuni oleh keturunan Ismail. Dan yang disebut sebagai bangsa Arab itu juga tidak tunggal. Karena kalau menurut catatan sejarawan pada masa sebelum Kristen maupun setelah Kristen, artinya setelah Masehi, itu ada beberapa klasifikasi. Jadi kalau dirujuk dari sumber Alkitab biblical, itu paralel dengan apa yang disebutkan dalam karya, misalnya ya, itu Claudius Ptolemaeus dari Alexandria, seorang geograf yang menulis buku yang berjudul Geographiki Hippigesis. Itu kira-kira tahun 150-an. Yang disebut bangsa Arab itu ada 3. Yang pertama Arabia Nabataean atau Arabia Petra. Itu dikenal sebagai keturunan Ismail kalau di dalam teks kitab suci. Lalu Arabia Deserta itu Arabia padang gurun. Arabia Petra, Arabia Nabataean itu satu. Itu keturunan Nebayot dari putra Ismail. Arabia Deserta itu Arabia padang gurun yang pada abad pertama mungkin belum banyak dihuni oleh bangsa Arab sendiri. Lalu yang berikutnya adalah Arabia Felik. Arabia bahagia itu maksudnya kelompok dari Yaman dan seterusnya yang di dalam kitab suci itu dikaitkan dengan keturunan Hazarmawet. Yang daerah yang disebut Hazarmawet itu sekarang Hadramaut. Lah yang di sebelah utara itu bisa dari keturunan Esau, bangsa Edom. Maka Herodes Agung itu kalau secara ras disebut orang Arab. Karena Antipater bapaknya itu dari keturunan Edom, sementara ibunya dari suku Nebayot. Nebayot itu keturunan Ismail. Dan di dalam kitab Nabi Yesaya, orang-orang Nebayot, orang-orang Kedar itu dikaitkan dengan tempat yang namanya Petra. Misalnya Yesaya pasal 40 ayat 11. Bersorak-soraklah hai penduduk bukit batu. Itu bahasa Ibraninya Sela yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani Petra. Desa-desa yang dihuni suku-suku Kedar. Kedar itu keturunan Ismail. Nah itulah Arab. Setelah zaman Islam, kemudian sejak penaklukan Islam ke wilayah Yerusalem, awalnya dari masa Umar bin Khattab, maka banyak kemudian keluarga Arabia Selatan ini tinggal di wilayah Israel. Nah itulah yang nanti kan Yerusalem itu jatuh ke tangan bangsa-bangsa lain. Yang terakhir itu dinasti Utsmani, Ottoman itu kekhalifahan Islam yang terakhir. Namun sebelumnya sebutan Palestina itu adalah sebutan untuk provinsi yang wilayahnya di bawah kekaisaran Turki atau kekhalifahan Turki. Nah, kapan disebut Palestina? Itu kan mesti dilacak sejarahnya. Disebut Palestina itu sejak Kaisar Hadrian. Jadi perang Yahudi kedua itu sempat menang, ya, orang Israel sempat menang, orang Yahudi maksudnya, dan di bawah pimpinan seorang yang bernama Simon Bar Kokhba yang oleh Rabi Akiba diakui sebagai Mesias Israel. Lah itu seolah-olah orang Yahudi membayar kekalahan mereka dengan kemenangan selama 3 tahun, karena orang Yahudi kebanyakan menolak Yesus karena paham Mesiasnya tidak cocok dengan harapan mereka. Yesus ternyata mati. Yesus ternyata tidak membebaskan mereka dari penindasan Roma. Nah, ketika Simon Bar Kokhba menjadi pembebas Roma dan selama 3 tahun dia
mendirikan kerajaannya sudah menerbitkan mata uang yang judulnya itu Pembebasan Yerusalem. Demi pembebasan Yerusalem, Lehorot Yerusalem, lalu ada gambar Bait Allah yang mereka mau bangun kembali. Tapi akhirnya tahun 135 Masehi ditumpas oleh Kaisar Hadrian. Dan penumpasan itu ditandai dengan perubahan politik yang sangat drastis. Pertama, nama Israel diganti dengan Syria Palestina. Kenapa diganti Syria Palestina? Itu untuk membuat orang Israel tidak lagi muncul. Karena selama nama Israel itu masih ada, Eret Israel, tanah Israel, Medinat Israel atau negara Israel, mereka akan terus memberontak. Maka distigmakan itu milik musuhnya. Musuh bebuyutannya di perjanjian lama yang namanya bangsa Filistin tadi. Itu untuk melukai Israel. Dan nama Yerusalem diganti dengan Alia Capitolina yang dipersembahkan kepada dewa Jupiter. Dan yang ketiga, orang Yahudi tidak boleh tinggal di Yerusalem kecuali hanya setahun sekali untuk memperingati runtuhnya Bait Suci tahun 70 Masehi. Bayangkan, disuruh datang, diperbolehkan datang, tapi hanya untuk mengenang kekalahan. Dilukai betul. Dilukai betul. Akhirnya mereka terserak-serak di seluruh dunia, jatuh ke tangan Romawi, ke tangan Persia, Romawi lagi, terakhir jatuh ke tangan Islam. Lalu Islam terjadi perang salib, pernah menjadi kerajaan Latin, jatuh lagi ke tangan Islam, dan akhirnya dari dinasti-dinasti Islam itu dari kekhalifahan mulai dari Bani Umayyah, kemudian Abbasiyah, dan yang terakhir itu Utsmaniyah atau Ottoman, sehingga nama wilayah itu dinamakan Provinsi Palestina. Jadi yang jelas bahwa Palestina modern itu ya provinsinya Turki yang dihuni kebanyakan ya orang Arab, orang-orang yang ada di wilayah itu, berbeda dengan bangsa Filistin yang dikutuk Tuhan dalam Alkitab. Itu saya kira. Wow, jadi penyebutan Filistin yang di Alkitab itu jelas-jelas dari Yunani ya, bukan orang Palestina yang sekarang. Orang Palestina sekarang itu adalah dari keturunan Arab. Kebanyakan dari keturunan Arab. Sementara kata Palestina sekarang ini adalah karena Kaisar Roma. Kaisar Roma yang namanya Hadrian tadi ya. Dilestarikan sampai zaman modern. Jadi untuk menghapus istilahnya nama Israel. Bahkan akhirnya Yerusalem pun diganti dengan nama Alia Capitolina. Alia Capitolina. Dan ini ada di dalam sumber sejarah abad kedua. Itu bisa dibaca di tulisannya Dio Cassius, seorang sejarawan yang menulis buku judulnya itu Historia Romana, Sejarah Roma. Itu ditulis kira-kira tahun 160, sementara penajisan kota suci Yerusalem oleh Hadrian itu tahun 135. Jadi waktunya singkat sekali. Hanya sekitar 30 tahun saja. 25 sampai 30 tahun. Wow. Jadi jelas sekali dari sejarah kita bisa melihat di tengah-tengah konflik antara Israel Palestina yang tentunya sebagai orang percaya kita mendoakan bagi perdamaian ya. Tetapi kita tahu bahwa sebetulnya kalau klaim bahwa ini punya orang Palestina, ini punya orang Israel, ya ujung-ujungnya harus kembali kepada sejarah, Pak. Iya, kembali kepada sejarah. Ternyata orang yang mengklaim orang Palestina sekarang bukanlah orang Filistin yang tadinya menduduki tanah wilayah Kanaan itu pada zaman Perjanjian Lama di Alkitab. Jadi kita harus jadi orang yang cerdas, tidak mudah termakan oleh berita-berita yang tidak terbukti kebenarannya, tetapi Pak Bambang Nurseno sudah menjelaskan dari Alkitab dan juga dari bukti-bukti sejarah. Dan tentu dari sudut pandang hukum internasional. Ya. Oke, jadi clear. Sekali lagi kita mendoakan agar terjadi perdamaian, sebuah solusi yang terbaik, tetapi jangan kita kemudian mau ikut membangun atau menerima paham kebencian nanti anti ini karena ini disebut penjajah dan sebagainya. Tapi kita sudah belajar dari sejarahnya. Oke? Jadilah orang yang percaya, beriman, tetapi juga cerdas dan juga terbuka bagi sejarah dan apa yang menjadi fakta dan kenyataan.
Ya, saya Pesal Lukas Kusuma dengan Bapak Dr. Bambang Nurseno. Shalom Yerusalem. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Siap.